I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Ibu minta tolong untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas sudah membantu Ibu. Selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada teman-temannya yang belum hadir pada Zoom kita hari ini? Iya, Bu, masih ada beberapa orang yang terkendala jaringan, Ibu. Oke, baik. Ibu akan mengirimkan Google Form. Kalian akan mengisi kehadiran kalian di sana. Tolong diisi dengan sejujur-jujurnya. Ibu kirimkan melalui grup WA kita ya. Baik, Ibu. Silahkan selama proses pembelajaran ini berlangsung, silahkan adik-adik sekalian mengisi link absensi yang sudah Ibu kirim di WA Group. Baik, selanjutnya seperti yang sudah adik-adik lihat pada layar, materi Ibu pada hari ini adalah teks persuasi. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini yaitu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, si peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian teks persuasi. Tujuan yang kedua yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks persuasi. Baik, sebelum lanjut pada pembahasan materi yang lebih dalam, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah adik-adik di sini masih ada yang ingat pembelajaran kita pada minggu sebelumnya? Ada yang ingat? Iya, Ibu, tentang teks prosedur kemarin. Ya, bukan yang itu, Mahira. Yang Ibu maksud materi kita yang minggu sebelumnya yaitu tentang teks iklan, slogan, dan poster. Ada yang masih ingat apa itu teks iklan, slogan, dan poster? Ada? Oke, baik. Jika tidak ada yang ingat, Ibu ingatkan kembali, Ibu ulas sedikit. Jadi teks iklan itu adalah sebuah teks yang berisikan informasi mengenai suatu produk barang ataupun jasa yang dibuat untuk membujuk orang lain agar mau membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Slogan merupakan suatu perkataan atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Dan poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat. Mengapa Ibu mengulas kembali materi kita pada minggu lalu? Karena hal ini, materi minggu lalu berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang teks persuasi. Jadi, teks iklan, slogan, dan poster merupakan contoh dan bentuk dari teks persuasi. Adik-adik di sini, apakah ada yang pernah mengajak atau membujuk temannya untuk melakukan sesuatu? Ataukah ada yang pernah terbujuk atau terajak ketika melihat poster seperti pada PowerPoint yang Ibu tampilkan? Yuk, buanglah sampah pada tempat. Ada, Ibu. Ya. Pernah, Ibu. Baik. Itu namanya itu adalah bentuk persuasi. Jadi, dari hal ini dapat kita ambil pengertian dari teks persuasi. Nah, teks persuasi itu merupakan
teks yang berisikan ajakan, bujukan, saran, pengaruh, imbauan, larangan, arahan, atau perintah kepada pembaca untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis teks tersebut. Secara sederhana, teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan kepada seseorang atau kepada pembaca agar terdorong untuk melakukan atau mengikuti harapan ataupun keinginan-keinginan penulis seperti yang diungkapkan di dalam teks. Sampai sini paham adik-adik? Paham, Ibu. Bu. Nah, baik, adapun tujuan dari teks persuasif sendiri yaitu untuk meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat yang ada di dalam teks adalah benar dan terbukti, serta juga meyakinkan pembaca untuk mau melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk pada struktur teks persuasi. Nah, struktur teks persuasi sama halnya dengan teks-teks yang lainnya, teks persuasi juga memiliki strukturnya tersendiri. Jadi, struktur teks persuasi ada 4. Yang pertama, ada pengenalan isu. Ada yang tahu apa itu pengenalan isu? Saya Ibu, mungkin seperti pengenalan topik yang akan dibahas. Ya, baik. Bagus sekali jawabannya Mahira. Ya, seperti yang Mahira katakan bahwa pengenalan isu itu memang merupakan suatu pengantar atau penyampaian awal tentang suatu topik, suatu isu, atau suatu masalah yang menjadi dasar tulisan untuk menulis teks persuasi. Kemudian, struktur yang kedua adalah rangkaian argumen. Ada yang tahu apa itu rangkaian argumen? Rangkaian yang berisi pendapat-pendapat yang akan dibahas mungkin, Bu. Ya, baik. Bagus sekali jawabannya Vidya. Jadi, seperti yang Vidya katakan, bahwa rangkaian argumen ini berisikan mengenai sejumlah pendapat penulis terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Nah, pada rangkaian argumen ini berisikan juga data dan fakta yang digunakan untuk memperkuat argumen-argumen tersebut. Struktur yang ketiga yaitu pernyataan ajakan. Ada yang tahu apa itu pernyataan ajakan? Saya Ibu. Ya, silahkan Fitra Andini. Pernyataan ajakan itu seperti inti teks yang dinyatakan untuk mendorong supaya pembaca melakukan sesuatu. Ya, baik, benar sekali. Jadi, seperti yang dikatakan oleh Fitra Andini, pernyataan ajakan ini merupakan inti dari teks persuasi, yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu bisa saja disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Struktur yang terakhir adalah struktur yang keempat, yaitu penegasan kembali. Ada yang tahu apa itu penegasan kembali? Ada? Menegaskan pernyataan-pernyataan sebelumnya itu. Dia biasa ditandai dengan demikian, dan oleh karena itu. Ya, baik, bagus sekali Vidya. Sudah benar ya jawaban yang disampaikan oleh Vidya tadi, bahwa penegasan kembali itu merupakan pernyataan-pernyataan penegasan yang menegaskan pernyataan-pernyataan sebelumnya, yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti kata demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu, dan sebagainya. Penegasan kembali juga bisa diartikan sebagai simpulan atau rangkuman dari keseluruhan isi teks persuasi. Sampai sini paham adik-adik? Atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham adik-adik? Atau masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Jelas. Jelas, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya, kita masuk pada unsur kebahasaan dari teks persuasi. Jadi, unsur kebahasaan teks persuasi ini ada 5. Yang pertama ada pernyataan ajakan. Nah, pernyataan ajakan ini merupakan pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan, dan sejenisnya. Contohnya itu seperti kata penting, harus, sepantasnya,
Dan kata kerja imperatif jadikanlah atau kata yang mengandung partikel lah seperti makanlah, minumlah, dan sebagainya. Kemudian ada kata teknis. Kata teknis ini merupakan kata-kata yang menunjukkan kekhasan suatu topik tertentu yang sedang dibahas. Misalnya jika kita sedang membahas mengenai informasi dan teknologi, maka kita bisa memasukkan kata teknis seperti teknologi internet. Dan jika kita sedang membahas mengenai tentang reproduksi, maka kita bisa memasukkan kata reproduksi di dalamnya dan juga lain sebagainya. Kemudian ada konjungsi argumentatif. Ada yang tahu apa itu konjungsi argumentatif? Kata sambung ya, Bu. Kata yang penghubung ya, Bu. Kata penghubung. Ya, baik, benar sekali Mahira. Jadi, konjungsi argumentatif merupakan kata penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan argumen yang satu dengan argumen yang lainnya. Nah, contoh konjungsi argumentatif itu seperti kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Selanjutnya, ada kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini merupakan jenis kata kerja yang menerangkan suatu respons atau reaksi terhadap suatu kejadian atau aktivitas. Kata kerja ini seringkali juga disebut sebagai kata kerja tingkah laku karena menggambarkan perilaku atau tindakan seseorang. Contohnya seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, dan menyimpulkan. Kemudian ada yang kelima, ada kata perujukan. Ada yang tahu apa itu kata perujukan? Tidak ada ya? Jadi, kata perujukan ini merupakan kata yang merujuk pada kalimat sebelumnya yang telah diungkapkan lebih dahulu. Nah, contohnya itu seperti berdasarkan data, merujuk pada, dan sebagainya. Sampai sini paham adik-adik? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Baik. Nah, selanjutnya ini ada contoh teks persuasi yang berjudul Manfaat Jalan Kaki. Ada yang mau membantu Ibu untuk membacakannya? Saya, Ibu. Ya, silahkan Vidya. Manfaat jalan kaki. Masih banyak yang berasumsi bahwa jalan kaki tidak bermanfaat. Padahal, olahraga yang ringan dan murah ini mengandung sejumlah manfaat baik bagi tubuh kita. Menurut sebuah studi yang dikutip dari situs Alo Dokter, berolahraga jalan kaki selama 30 menit ternyata mampu menurunkan risiko penyakit jantung sebanyak 40%. Berdasarkan data tersebut, berarti olahraga jalan kaki dapat memicu jantung untuk terus berdenyut lebih kencang, sehingga jantung pun menguat dan sirkulasi darah pun kian meningkat. Oleh karena itu, biasakanlah berolahraga jalan kaki minimal selama 30 menit dalam sehari. Dengan membiasakan diri olahraga secara teratur, diharapkan dapat membantu tubuh semakin sehat dan terhindar dari penyakit. Ya, baik. Terima kasih Vidya sudah membantu Ibu. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang struktur dan unsur kebahasaan teks persuasi. Apakah adik-adik di sini ada yang bisa menentukan struktur dari teks persuasi yang Ibu berikan ini? Dan bagaimana unsur kebahasaan yang terdapat di dalamnya? Ada yang bisa? Jika tidak ada, mari kita sama-sama menganalisis teks persuasi ini. Oke, jadi pada paragraf pertama, masih banyak yang berasumsi bahwa jalan kaki tidak bermanfaat, padahal jalan kaki merupakan salah satu olahraga yang ringan dan murah yang mengandung sejumlah manfaat yang baik bagi tubuh kita. Nah, paragraf pertama ini merupakan pengenalan isu karena berisikan pengantar atau penyampaian awal mengenai topik yang dibahas, yaitu manfaat jalan kaki. Kemudian pada paragraf kedua ini merupakan rangkaian argumen karena berisikan sejumlah pendapat penulis dan juga terdapat data dan fakta.
Kemudian pada paragraf ketiga ini merupakan pernyataan ajakan dan juga penegasan ulang. Pernyataan ajakannya ditandai oleh kata biasakanlah berolahraga jalan kaki minimal selama 30 menit dalam sehari. Dan penegasan kembalinya itu ditandai oleh kata oleh karena itu dan sampai akhir. Kemudian pernyataan ajakan kemudian unsur kebahasaan dari teks persuasi ini yang pertama itu ada pernyataan ajakan. Ada yang tahu terdapat pada bagian mana pernyataan ajakan? Ada yang bisa? Baik, jika tidak ada, jadi unsur kebahasaan pernyataan ajakan terdapat pada kata biasakanlah berolahraga jalan kaki minimal selama 30 menit dalam sehari. Kemudian unsur kebahasaan yang kedua yaitu kata teknis. Ada yang bisa menganalisis pada bagian mana terdapat kata teknis di sini? Ada yang bisa? Baik, Ibu rasa belum ada ya. Jadi, kata teknis di sini ditandai oleh kata sirkulasi. Bisa adik-adik lihat, ada pada kalimat kedua, paragraf kedua. Berdasarkan data tersebut, berarti olahraga jalan kaki dapat memicu jantung untuk terus berdenyut lebih kencang, sehingga jantung pun menguat dan sirkulasi darah pun kian meningkat. Baik, selanjutnya kata penghubung. Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu kata penghubung. Ada yang bisa menganalisis kata penghubung terdapat pada bagian mana dalam teks persuasi ini? Oleh karena itu, Ibu. Ya, bagus. Benar sekali Mahira. Jadi, kata penghubung pada teks persuasi ini terdapat pada paragraf ketiga yang ditandai dengan kata oleh karena itu. Selanjutnya, kata kerja mental. Unsur kebahasan yang keempat, yaitu kata kerja mental. Ada yang tahu? Kata kerja mental terdapat pada bagian mana? Ada? Oke, baik. Jika belum ada yang tahu, Ibu akan memberitahu. Jadi, kata kerja mental terdapat pada paragraf ketiga yang ditandai dengan kata diharapkan. Kemudian, unsur kebahasan yang kelima yaitu kata perujukan. Ada yang tahu kata perujukan pada teks ini terdapat pada bagian mana? Saya Ibu. Ya, Ibu tuh silakan. Paragraf kedua yaitu katanya itu dikutip dari situs Halo Dokter. Ya, baik. Benar yang dikatakan Putu, namun terdapat kata perujukan yang lain, yaitu berdasarkan data tersebut. Sampai sini paham adik-adik? Paham Ibu? Paham, Ibu. Baik, jika sudah paham, Ibu akan memberikan kalian link LKPD melalui Google Form yang akan kalian kerjakan saat ini. Silahkan adik-adik membentuk kelompok masing-masing yang berjumlah 4-5 orang dan mengerjakan tugas pada link Google Form yang Ibu kirim di grup WA. Silahkan dilihat adik-adik. Silahkan membentuk kelompok sendiri yang terdiri dari 4-5 orang, kemudian mengerjakan tugas yang terdapat dalam link LKPD yang terdapat pada link Google Form tersebut. Sudah Ibu. Izin bertanya, Ibu. Ya, baik. Mahira, silahkan. Batas pengulangnya jam berapa, Ibu? Kalau bisa secepatnya, Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Kalau ada yang belum mengerti mengenai tugasnya, Ibu akan jelaskan. Jadi di sini ada lembar kerja peserta didik teks persuasi. Nah, ini merupakan pertemuan pertama kita mengenai materi teks persuasi. Petunjuk belajarnya yaitu cermati rangkaian materi, kemudian kerjakan soal secara berkelompok. Kompetensi dasarnya,
yaitu 3.14, menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar atau dibaca. Indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.14.1, memahami pengertian teks persuasi yang didengar atau dibaca, 3.14.2, menganalisis struktur dan kebahasaan, kalimat ajakan, kalimat pendapat, kalimat fakta, konjungsi kausalitas teks persuasi yang didengar atau dibaca. Nah, petunjuk kerjanya yaitu bacalah materi tentang teks persuasi dari berbagai sumber, baik sumber buku, internet, dan sebagainya. Diskusikanlah soal-soal berikut bersama dengan teman kelompokmu, jawablah soal berikut dengan cermat dan tepat. Jadi di sini ada nama kelompok, silakan adik-adik isi 4-5 orang, yang kelasnya kelas 8. Ini nanti silakan adik-adik isi nama kelompok adik-adik. Nah, kemudian ini adalah soalnya. Di sini ada contoh teks persuasi, masalah dampak plastik. Silahkan adik-adik baca dengan seksama, kemudian adik-adik analisis. Yang pertama, adik-adik analisislah struktur teks persuasi mengenai yang berjudul masalah sampah plastik ini. Kemudian yang kedua, berdasarkan analisis yang adik-adik lakukan, apakah teks tersebut sudah memenuhi kelengkapan struktur teks persuasi seperti pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali? Simpulkan jawaban adik-adik dan disertai tanggapan. Dan yang ketiga, tentukan kaidah kebahasaan, pernyataan ajakan, kata teknis, konjungsi argumentatif, kata kerja mental, dan kata perujukan dari teks persuasi tersebut. Silakan adik-adik ketik jawaban adik-adik di link Google Form ini, kemudian kirimkan ke Ibu. Setelah adik-adik menjawab, nanti Ibu akan meminta kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Sampai sini paham adik-adik atau ada yang ingin ditanyakan mengenai LKPD-nya? Paham, Ibu. Baik, silahkan adik-adik mengerjakan LKPD-nya terlebih dahulu. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan ya. Apakah sudah ada kelompok yang selesai? Sudah, Ibu. Ya, baik. Silakan kelompok Vidya ya. Silakan dipresentasikan hasilnya, Dek. Dibacakan Baik, saja. Ibu. Ya. Baik, yang pertama terkait struktur teks persuasi tersebut dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan isu. Jadi, di teks tersebut itu memperkenalkan masalah sampah plastik sebagai ancaman terhadap keberlanjutan bumi. Kemudian menyoroti dimensi global masalah ini. Kemudian yang kedua, rangkaian argumennya. Jadi, di rangkaian argumennya itu menguraikan dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan laut, hewan, dan manusia. Kemudian menjelaskan konsekuensi dari produksi plastik dan eksploitasi sumber daya alam. Yang ketiga, pernyataan ajakan pada teks tersebut mengajak untuk mengubah perilaku dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hukum daur ulang, dan memilih produk ramah lingkungan. Kemudian menyampaikan harapan bahwa keputusan kecil sehari-hari dapat memiliki dampak besar. Yang keempat, penegasan kembali. Jadi menyimpulkan bahwa mengurangi penggunaan plastik memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan kesehatan serta mendukung keberlanjutan bumi, dan mengajak untuk mewujudkan perubahan kecil hari ini demi masa depan yang lebih baik. Kemudian simpulannya, Ibu, itu dia teks persuasi tersebut memenuhi kelengkapan struktur teks persuasi dengan baik. Setiap elemennya, yaitu pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali, itu ada dengan jelas, kemudian memberikan arahan yang kuat untuk membujuk para pembacanya. Kemudian yang terakhir terkait kaidah kebahasaan dalam teks persuasi tersebut, yang pertama pernyataan ajakan.
mari kita bersatu, keputusan kecil kita dengan mengurangi penggunaan plastik. Kemudian kata teknisnya itu dekomposisi plastik, kemudian eksploitasi sumber daya alam. Adapun kata konjungsi argumentatifnya itu terdapat pada kata dalam era modern ini berdasarkan fakta tersebut dan oleh karena itu. Kemudian kata kerja mentalnya yaitu harusnya kita mengubah perilaku dan kita diharapkan dapat memiliki dampak besar. Dan kata perujukannya yaitu terdapat pada kata kita, mari kita, dan kita bersatu. Sekian Ibu. Baik, terima kasih kepada kelompoknya Vidya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin memberikan tanggapan terkait hasil diskusi presentasi dari kelompoknya Vidya? Mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya, memberikan saran ataupun kritik, Ibu persilahkan. Jika tidak ada, Ibu persilahkan kepada kelompok selanjutnya yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, ada? Ada Ibu. Ya, silahkan Irmayanti. Baik, yang pertama itu analisis struktur teks persuasi. Teks persuasi tersebut memiliki struktur yang lengkap yaitu pengenalan isu. Pengenalan isu dalam teks persuasi tersebut terdapat pada paragraf pertama. Paragraf tersebut berisi informasi tentang masalah sampah plastik yang menjadi sorotan utama dan mengancam keberlanjutan bumi. Yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen dalam teks persuasi tersebut terdapat pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Paragraf tersebut berisi pendapat penulis yang diperkuat dengan fakta berupa penjelasan tentang dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan sumber daya alam. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan dalam teks persuasi tersebut terdapat pada paragraf kelima. Paragraf tersebut berisi ajakan kepada pembaca untuk mengubah perilaku dan mengurangi penggunaan plastik. Yang kelima, penegasan kembali. Penegasan kembali dalam teks persuasi tersebut terdapat pada paragraf ke-6. Paragraf tersebut berisikan penegasan tentang pentingnya mengurangi penggunaan plastik untuk menjaga lingkungan, kesehatan manusia, dan keberlanjutan bumi. Baik, yang kedua, kelengkapan struktur teks persuasif. Teks persuasif tersebut memenuhi kelengkapan struktur teks persuasif. Hal ini terlihat dari adanya pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Tanggapan teks persuasif tersebut disusun dengan baik dan diruntut. Pengenalan isu yang disampaikan cukup menarik perhatian pembaca. Rangkaian argumen yang disampaikan juga didukung oleh fakta dan data yang relevan. Pernyataan ajakan yang disampaikan juga tegas dan mengajak pembaca untuk bertindak. Penegasan kembali yang disampaikan juga menegaskan kembali pentingnya mengurangi penggunaan plastik. Yang ketiga, kaidah kebahasaan. Berikut adalah kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks persuasif tersebut. Yang pertama, pernyataan ajakan. Mari kita bersatu dalam upaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendukung daur ulang, dan memilih produk ramah lingkungan. Contoh yang berikutnya, oleh karena itu mari kita wujudkan perubahan kecil hari ini demi masa depan yang lebih baik dan lestari bagi generasi mendatang. Yang kedua, kata teknis, yaitu dekomposisi, terdapat pada paragraf ketiga. Yang ketiga, konjungsi
argumentatif. Oleh karena itu, terdapat pada paragraf 6. Yang keempat, kata kerja mental. Bertindak terdapat pada paragraf 1. Mencermati terdapat pada paragraf 3. Yang mengubah, mengurangi, mendukung, memilih, diharapkan, dan melindungi terdapat pada paragraf kelima. Yang kelima, kata perujukan berdasarkan fakta tersebut terdapat pada paragraf 5. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih kepada kelompoknya Irma Yanti. Jawaban-jawaban kalian sudah sangat bagus, presentasi kalian juga sudah sangat bagus. Ibu harap kelompok-kelompok yang lain bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di lain waktu karena waktu kita tinggal sedikit pada hari ini. Apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk membuat kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Irma Yanti. Kesimpulan pada materi hari ini, teks persuasif adalah teks yang berisikan ajakan atau bujukan yang bertujuan untuk memengaruhi dan meyakinkan pembaca agar mau mengikuti atau melakukan sesuatu yang ada di dalam teks sesuai dengan keinginan penulis. Teks persuasif terdiri dari 4 struktur, yaitu pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Unsur kebahasaan teks persuasif ada 5, yaitu pernyataan ajakan, kata teknis, konjungsi argumentatif, kata kerja mental, dan kata rujukan. Mungkin hanya itu, Bu. Baik, terima kasih kepada Irma Yanti sudah membantu Ibu membuat kesimpulan untuk materi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu rasa cukup sampai di sini materi kita pada hari ini. Untuk tugas evaluasinya, Ibu akan berikan tugas individu, yaitu carilah satu teks persuasi, kemudian analisis struktur dan unsur kebahasaan yang ada di dalamnya. Tugas tersebut silakan adik-adik kumpulkan pada minggu depan pada pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya kita masih membahas mengenai teks persuasi, yaitu mengenai membuat kesimpulan dari isi teks persuasi dan juga menulis sebuah teks persuasi. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih.